awal pekan yang bahagia, bersinar-sinar, burung-burung berkicau bagi para fans Manchester United, Liverpool, Manchester City. Tapi tidak dengan fans Arsenal. Bermain melawan tim dengan 10 pemain tapi mereka gagal memaksimalkan hasil. 2-2. Kita akan meratapi nasib Arsenal yang 7 tahun lalu kalau tidak salah mereka dibantai Manchester United 8-2 di Old Trafford. Selamat datang di Box to Box Football Show. Ini adalah gesture dari Jason Tindall, asisten pelatihnya Eddie Howe di Newcastle, ke Jurgen Klopp yang langsung dibalas juga di akhir pertandingan. Tapi kita sebagai fans Arsenal, kita harus gini juga ke Bung Tio tadi. Tio, Rossi, Dex, apa kabar? Baik. Banyak kabar lu berdua mah udah. Baik. Dex, apa kabar Dex? Hah? Lu udah kelihatan berdua. Ralat dikit bukan 7 tahun yang lalu, 12 tahun yang Oke. lalu. Deket banget 7 tahun. Iya. Oke, kabarnya lagi happy lah Kabar mereka. gue bahagia Lu. karena gue dapat kembalian 50.000. Hah? Karena habis 50k katanya Instagram. Followersnya, thank you. Oh iya. Suara siapa itu? Saya ingat pertama kali itu akun dibuat yang pusing sebelah saya. Enggak, sampai sekarang juga masih sebelahnya. Enggak, Tapi sekarang udah. lu masih tahu pasti itu pertama kali dibuat. Muka dia tuh kayak, nih gue gimana Aduh, nih gue ngapain. di target. Karena tinggi KPI-nya berat, gitu. bro. Targetnya langsung kayak berat lah. tai pasti. Targetnya segini ya. Wah anjing gue dalam hati gue juga. Wah lu gila juga ngasih targetnya lu Untung ya. itulah kemudian merekrut saya. Udah ngasih target orangnya hilang kan anjing ya. Oh, yang Kalau lo sekarang ingat udah Ras, nggak gue ada. sempat survei kan. Iya. Kalau ke Pandit kemana Iya, ini iya. at box bola udah bagus atau belum. Pokoknya gue banyak ininya. Banyak penilaiannya gitu. Ya berarti Terus gue laporin gitu. terima kasih semuanya yang sudah follow Instagramnya Box to Box Bola ya. Dan juga jangan lupa subscribe Box to Box Indonesia di YouTube. Yes. Untuk nonton semua juga cuma bola, ada basket juga ya karena ada Piala Dunia basket. Betul. Terus kalau di Twitter kita udah gak usah, itu bekas akun yang 442 jadi banyak yang wajar. Banyak follower. Tapi sekarang udah 140.000. Udah. Iya. Jauh. Itu karena admin yang sekarang kan, yang fansnya Drake itu kan. Iya. Yang ada alarm kuliah Yo, sore-sore itu kan. 14.45 Let's kuliah. fucking go. LFG. I'm fucking telling you guys that Darwin Nunes it is here. Ya, enggak. Terus kemarin Berisik banget. apa adminnya komen di Instagram pakai bahasa Inggris, ada yang gini, ada yang balas sok jauh sok Inggris lo jawir, terus dibalas lagi. Dibalas lagi. Ya udah deh lo sini deh. Udah rasis juga. Anon lagi gitu. Enggak, maksud gue ini untuk admin box to box ya. Mungkin ada yang belum tahu juga admin box to box. Titipan gue cuma gini, kalau lu kita kan suka apa ya ngomong di stadio. Iya. Ya kan di stadio Iya. kita live ya. Kan ada yang sinyalnya belum nyampe tuh. Jangan teriak dulu gol. Iya kalau live reaction ya. Nunes, ada apa bang gitu. Kan kasihan. Makanya gue kalibrasi dulu awal dong. Wah, menit berapa? Jangan 92, dulu. 50. Kasih berapa detik lah. Kasih berapa detik Ya, dulu. tapi kita juga masih apresiasi akun sosmed Box to Box Bola menjadi salah satu akun sosmed yang terus mensuarakan Kanjuruhan ya. Yeay, Gila, luar gila, biasa. gila. Semangat Waldo. Dan itu juga yang perlu disuarakan terus karena update-nya ada vonis bebas batal ya. Ya itu 2 kemarin. polisi terpidana diminta kooperatif. Mbak kooperatif. Terus kemudian ini sudah sampai juga ke Bapak Erick Thohir soal vonis batal ini, dan Bapak Erick Thohir bilang bahwa saya senang. Beliau senang. Beliau senang gitu. Jadi ya bagus lah. Kita juga mengharapkan Ketum PSSI tentu saja berpihaknya kepada kerakyatan gitu. Iya, jadi bukan Pak Ketum aja yang senang, kita juga senang sebenarnya. Kita happy. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Betul. Dan Iya, tapi iya. menurut gue selain dihukum, menurut gue tetap yang paling perlu ditegaskan lagi adalah gimana supaya regulasi dibenahi, terutama regulasi crowd management itu udah sering kita suarakan. Ya. Dan tentu saja kalau misalkan keamanan kayak polisi atau petugas yang lain gitu ya, gimana ngontrolnya itu kalau bisa jangan kayak ngontrol riot gitu loh, Iya. kayak ngontrol kerusuhan. Ini ngontrol penonton gitu loh. Itu mohon dibedakan lah gitu. Dan Jadi sebenarnya- supaya nggak ada lagi lah kejadian kayak gitu. Bener-bener. Dan emang sebenarnya soal controlling crowd gitu ya. Crowd Iya. control ini udah disuarakan juga pastinya buat kita yang kemarin datang ke FIBA juga kan. Karena Oh iya, emang bener. itu kayaknya masalahnya bukan di bola aja tapi di olahraga di Indonesia. Karena gue ngeliat Ya ya. kan? Di hari liputan- pertama tuh iya, pas bubar chaos tuh ya. ada pintu yang gak kebuka emang. Terus pas ditanya siapa security-nya nggak tahu gitu. Maksudnya bingung lah dan berapa volunteer. Tapi kalau gue lihat sih di hari-hari berikutnya udah mulai diperbaiki Iya. tuh. Iyalah. Jadi bagus gitu. Jadi itu yang terjadi dan kalau soal kita singgung timnas sih gitu ya. Timnas kemarin Iya, iya.
Hernando nepis banyak, Kenapa nepis sih penalti juga. Kenapa sih di Instagram Tapi sekarang? gagal penalti. Penalti. Dia jadi penendang ya? ke-6. Dia maksud gue pemain Outfield. pemain lain gak ada yang mau berani nendang apa gimana sih? Nah itu dia juga bilang katanya disuruh kalau nggak salah sama Sintayong. Jadi Oh ya udahlah ya. Sama kekurangan pemain Sintayong kan bilang kan. Makanya sama ada disikut juga kan? Iya disikut. Yang Vietnam Wah, nyikut itu yang gila tuh. Instagramnya di Gua silaturahmi nontonnya banyak. juga kayak pengen gue pukul. Kayak ya karena gue selalu update dari rekan kita Labib. Iya. Labib kayak jadi sekarang fokus jadi pengamat sepak bola ya. Iya, Dia tidak Indonesia. bekerja ya berarti ya, tidak bekerja ya. Fokusnya pengamat. Emang rich Itu by nature kerjaan. aja berarti ya. Rich by It's by nature. nature. Ya kekurangan pemain bahkan kiper cadangannya sempat pemanasan jadi outfield cuman gak jadi masuk. Oh, Jorge Campos. Fabian Barthez di Singapura Iya, waktu itu kan. Kekurangan pemain karena ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai ya. Iya. Oke, tapi kalau tadi senang karena soal Kanjuruhan ini paling tidak ada hal yang bikin senang sedikit ya. Iya. Soal follow up dari terpidana itu. Fans AC Milan pasti lagi happy banget nih. Betul. Karena lagi gacor 2 pertandingan 2 kali menang lawan Bolonya dan juga Torino. Yang satu ini lawan yang menahan imbang Juventus. Jadi tidak bisa disepelekan. Iya. Milan juga itu sebenarnya. musim ini pembeliannya bagus-bagus ya. Iya, itu dia sebenarnya jadi Tepat guna gak sih? tepat tepatnya? guna, 2-1 tepat lebih guna. banyak. Kalau frase yang gue suka itu sebenarnya tepat guna Tepat gitu guna. kan, tepat guna. Jadi tidak perlu mewah, Iya. tidak perlu wah gitu. Yang penting oke gitu Betul. kan sesuai Orang- kebutuhan. Pulisic golin langsung. Iya, orang Yoi. mungkin berpikir ketika Milan mengatakan ngapain lu beli Loftus Cheek di Chelsea aja jarang dipakai ya kan? Tapi ya di gua kepake gitu. Dipakai. Tapi gua kepake dan cocok gitu loh. Dan menurut gue sebenarnya sih lucu kalau misalkan ngelihat Milan dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah kisruh soal Maldini sama si pemilik ya, sama pemiliknya si Redbird itu siapa gue lupa namanya, Cardinale. Cardinale. Sama Cardinale gitu kan. Waktu itu Cardinale kan cabut ya. Iya, terus Cardinale si Maldini cabut. Banyak yang kepecah pembahasannya karena yang satu memilih untuk berhati-hati dulu gitu ya. Kita lihat dulu deh, misalkan setelah Maldini cabut, pembeli uang yang dijual dari hasilnya Tonali ini, uang yang didapat dari hasilnya Tonali ini mau dipakai buat kayak gimana nih gitu. Kalau misal dipakai bagus ya udah kita follow gitu kan. Yang termasuk juga kemarin ada juga yang reaktif gitu kan ketika Maldini cabut. Gue inget tuh komennya akunnya Instagramnya Box Bola gitu kan yang soal Maldini itu, wah ini balik ke banter era dan segala macam gitu ya. Mungkin gue bisa mewajarkan gitu ya reaksi kayak gitu karena di satu sisi ya Maldini kan emang berhasil ngebawa Milan balik ke atas ya, termasuk juga restrukturisasi gaji dan segala macam gitu loh. Cuman setelah 2 pertandingan dan pembeliannya ternyata cukup masuk akal gitu ya. Ini di atas angin sih yang mengepalai pembelian atau transfer Milan gitu sekarang gitu. Tapi ini gak kecepatan gak Dex kalau kita bilang sangat potensial nih. Karena kan Napoli juga menang 2 kali. Iya. Jadi Milan nih mungkin bisa mulai menemukan. Ya, kita Karena kemarin kan masuk semifinal kan di Champions Ya League. kita dari topik 1 topik 2 ada benang merah ya polisi Pulisic Milan gitu. Soal Napoli awalnya tuh gue agak ragu. Napoli sih. Awalnya gue agak ragu soalnya kan pelatih penggantinya kan siapa namanya kok gue lupa. Rudi Garcia. Iya. Bahkan siapa pemain Roma tuh mantan pemain Roma di kok gue lupa namanya. Di mana-mana. De Rossi bilang Oh mantan pemain. ini siapa sih? Gue googling dulu deh, dia bilang gitu. Rudi Garcia gitu. Jadi orang-orang pada nggak yakin sama Rudi Dan di Garcia. Al Nassr dia gak berhasil kan? Di Al Nassr berantem gagal. kan? Makanya akhirnya dibalik ke juara Serie A. Tapi ini kan baru 2 pekan kan. Ya Napoli sejauh ini sih masih di atas. Tapi menurut gua kalau jangka panjang ya, gua nggak lihat Napoli yang meyakinkan itu. Soalnya kalau kita lihat itu dalam berapa 8 tahun terakhir apa 4 tahun terakhir? 4 tahun terakhir juara Serie A itu selalu berubah-ubah. Dan dari 20 tahun terakhir yang bisa back to back juara tuh Juventus doang. Ya, itu Dan kan terakhir dia, itu kejadian 2020, udah lama. kan dia udah gitu. kayak liga inaugurasinya dia kan. Jadi kalau dibilang progres Napoli gue gak yakin. Tapi kalau tadi dibilangnya Milan, ternyata Milan yang awalnya diragukan karena Maldini cabut terus penggantinya itu. Ini ngerti bola gak nih? Maldini kan ngerti gitu. Iya. Ternyata pembeliannya bagus. Dan sejauh ini Pulisic punya dampak, gue baca di The Athletic 45% seragam yang Milan jual, 45%-nya itu adalah orang beli nomor 11 Pulisic. Gitu. Orang Amerika atas Amerika. tim yang dimiliki oleh Amerika juga. Trionya itu ya, Leao, Giroud, Pulisic Pulisic. di depannya ya kan gitu sekarang. Tengahnya tuh berarti siapa sih sekarang dia kan? Dia ada Tonali, Loftus-Cheek, ada Pobega kemarin masuk dari bench gue lihat. Ini Terus bau-bau ada- Chelsea ini ya. Ada Giroud, ada Loftus-Cheek, English connection. Pulisic ya kan. Udah Tomori mungkin dulu kan? chemistry udah ada di sana. Tapi kalau lo ngelihat yang menarik saya Tomori. Iya, kalau ngomongin Iya, pemain Inggris Chelsea kan juga. jarang ya pemain Inggris akhirnya malang-malang
Barcelona ya, apalagi Serie A kan. Tapi kayak Tomori, terus Temi Abraham, bahkan Chris Smalling, mereka udah bisa bahasa Itali loh. Nah itu. Udah berusaha beradaptasi kan. Effort yang dilakukan harusnya begitu Effort, ya. jangan kayak Michael Owen lah. Di Itali bahasa utamanya kan ini kan. Ya. Iya. Ini dulu. Pepe Signori. Controverso, cappuccino. Tapi menurut gue tadi kan Dex bilang baru 2 pertandingan ya. Cuman kalau emang sampelnya masih sedikit gitu. Cuman kalau ngelihat Napoli gitu ya, gue ngecek secara permainan, secara XG, secara agresivitas shots gitu ya, creating chances. Itu 2 pertandingan awal itu menurut gue mereka tidak memperlihatkan sebuah penurunan ketimbang musim kemarin sebenarnya sih gitu. Karena mereka masih agresif gitu. Yang perlu digarisbawahi Napoli itu core musim kemarin itu masih intact gitu. Cuman Kim Min Jae doang yang cabut, terus sekarang diganti sama Nathan kan. Cuman Nathannya belum main kalau nggak salah. 2 game itu gue ngelihat backnya tuh Ar-Rahmani sama Juan. Jadi itu doang yang perubahannya itu. Cuman Farah masih ada, Zielinski, Anguissa tuh semuanya masih ada lah. Osimhen masih ada gitu kan. Bahkan yang dipertahanin tuh dari loan tuh kalau nggak salah Raspadori sama si Simeone gitu. Semuanya masih intact gitu. Dan dengan modal squad dan core yang gak banyak berubah dari musim kemarin, sebenarnya emang pertanyaan tinggal di Rudy Garcia gitu. Lu bisa nggak mempertahankan ini atau seenggaknya naikin 1 level lah gitu. Nah tapi sejauh ini setelah gue lihat 2 game masih agresif gitu, masih Napoli yang sama ketimbang musim kemarin gitu. Yang kenaikan tuh menurut gue Atalanta setelah dapat siapa? De Ketelaere. Iya, De Ketelaere dari AC Milan yang nggak kepake di musim lalu ternyata langsung golin. Itu sih yang gue lihat kenaikan ya. Amis ya kalau kata. Iya kalau utama. Fiorentina juga kayak di atas ya. Sebenarnya seru weekend ini sih akan ada Roma Milan. Iya. Roma kalah juga sama Verona kemarin. Terus ada Inter Fiorentina juga. Inter belum main ya kita take ini ya. Iya dan Fiorentina kehilangan Amrabat nih nanti. Dia katanya udah berlatih sendiri. Udah dan akhirnya kalau kata Fabrizio Romano ya, kalau kata berita yang beredar, kita nggak bisa konfirmasi ini benar apa enggak. Akhirnya United udah mulai melakukan negosiasi ke si Amrabat karena United juga ada PD dengan Maguire yang akan pindah. Gitu. Kemana sih deh? Apa? West Ham katanya mau lagi tetap. Oh iya. Kayak Maguire setelah ngeliat main lawan Brighton, wah ini kayak timnya timnya cocok bagus nih, ya. acak-acak nih. Gitu. Timnya ini bagus sih, bisa gua acak-acak Warfrost nih. kayaknya bagus ya umpannya. Gue buat gue sundul ya. Ini kayak jalan ninjaku deh di West Ham United nih gitu. Dan Juve seri lawan Bolonya ya. Mungkin untuk bahasan Juve kita simpan di Senin depan karena ada Juventini sepertinya. Ya, akan datang kayaknya. Bukan Senin depan. Senin depannya Senin lagi. depan dong. Tanggal 4 September. Oh iya, ya udah berarti kita kasih waktu untuk Juve untuk berkembang sebelum dikomentar nama figur Juventini ini. Oke. Nah, kalau setan merah dari kota Milano bahagia, setan merah dari kota Manchester juga happy ya. Bagaimana Pak Tio? Comeback. Yang ternyata betul ya, comeback Anda istri katakan ya. Kan kata-kata gue bener dong. Bener. Kalau ada cara susah buat apa cara gampang. Masih berlaku di musim Masih ketiga berlaku, ini. ya kan? Karena pelatih ganti gak ngaruh tuh ya. Sama keadaan. Ya gue Kan sempat Rangnick begitu juga. oh Dulu iya, sempat tapi oleh kan. maksud gue gini aja nih. Maksudnya gini aja sih ya, buat warga-warga di luar sana nih, fans United ya, baru 3 pertandingan nih ya, baru 3 pertandingan. Musim lalu United 2 pertandingan awal juga busuknya lebih busuk daripada musim ini kan. Tapi lu gak langsung teriak Ten Hag out. Ini baru 2-3 udah Ten Hag out lah atau apa. Tapi kemarin emang Rossi pasti akan lebih mendetailkan lagi. 4 menit pertama kok lu main kayak tai sih United ya. Tapi maksudnya itu gak bisa disalahkan. Wan-Bissaka clearance sundulannya salah. Rashford juga antisipasinya salah. Onana kaget. Onana di fake itu, bukan kaget. Coba lu gitu ya? Coba lu bayangin kalau Aaron Ramsdale itu posisinya adalah Onana. Okay. Dibahasnya sampai sekarang. Ya kan? Nah, itu dia nyetak kebobolan. Gol kedua pun juga Willy Bolly ada di situ tuh. Kayak bola mantul gitu kok ya, kenapa gitu. gol? Tapi salahnya Nottingham Forest, lu tuh unggul dalam waktu 6 menit 7 menit gitu. Untuk waktu untuk mengejarnya banyak banget. Jadi ya momentumnya dapat, Erikson nyetak gol. Dan sempat maksudnya di halftime juga udah 2-1 duluan gitu ya. Iya, Jadi kayak, pas gue tahu oh 2-1 halftime, ngejarnya gampang babak kedua. Nah, tapi permasalahannya ketika kartu merah Joe Worrell ya kan, terus bermain dengan lawan 10 pemain, United di 10 menit terakhir pas injury time lah. Itu kebiasaan tuh mainnya tuh udah mulai nggak jelas. Lu sebenarnya bisa nambah 1 gol lagi gitu. Yang dari serangan balik, tapi emang gue nggak tahu intensitasnya apa, tapi ketika pertandingan kemarin gue ngelihat ada apa ya, determinasi di sana, apalagi Bruno Fernandes
pemain pertama yang berhasil menciptakan 10 kesempatan lebih ya di satu 11 pertandingan. ya? 11 ya? 10 Iya, plus kan? 10 plus 10 plus berarti kan Bruno Fernandes. Jadi emang dia menurut gua ya udah lo ada satu momen dia udah jatuh, jatuh lagi, masih nge-Rashford. Jadi maksud gua Determinasi. Walaupun suka protes gak penting ya. Gak apa-apa. Walaupun kemarin ada umpannya kayak salah. Apaan sih umpannya? Iya, Kurang iya. ongkos anjing. Nah tapi ini sebenarnya yang perlu kita klarifikasi ya. Patio kan di sini yakin, MU semua yakin. Tapi Yakin lah. di sosmed kan sepertinya kurang. Jadi sebenarnya stand Anda gimana nih? Gua Yakin tetap apa yakin. tidak? Di sosmed kan itu lu bilang di sosmed- siap-siap lah. Nih di sosmed itu Iya kan kan? gue cuma per pertandingan bukan musim dong. Lihat dong. Oh, yang gue kan semusim yang gue baru Jadi per pertandingan lu gak yakin? di pertandingan ya apa sih fans MU yakin pas baru Oke, mulai. oke. Tapi kan akhirnya hasilnya kan gini Oke, dong. Kalau jadi- yakin juga mah yakin. Tapi udah 2-3 pertandingan. Sebenarnya saya bingung nih. Apa? Per pertandingan gak yakin tapi musimnya Enggak, maksudnya yakin. gini loh Jar. Maksudnya kan lu kan nanya tweet gue kan. Iya kan masih tiap pekan kan bersiaplah fans MU gitu. Gue Bingung gak kan? ngomong gitu, cuma kemarin doang. Gue Iya, cuma kemarin enggak, doang. biasanya. Jangan melintir, Bikin kata tegang, siapa. bikin tegang gitu Ya, lo jangan bilang. siapa, kan emang nonton MU tegang. Iya, Emang udah. Arsenal gak tegang. Iya, jadi lu pede tapi. Pede lah. Pede terus. Pede terus. Oke. Rossi, gimana lu melihat comeback Hati-hati harus MU? diputar balikan sama dia faktanya. Ros. Enggak, coba kita lihat aja tweetnya. Tapi nih ya, gue dari lawan Spurs itu menurut gue harusnya udah jadi winnable match sebenarnya. Jadi Lawan Spurs? Sejak lawan Spurs itu gue menurut gue itu udah harus jadi. Harusnya MU yang menang itu. Iya. Oke. Itu gue udah yakin karena maksud gue gini, lu lihat pertandingan babak pertama lawan Spurs, itu kan dominan kan sebenarnya. Well, ya Spurs ada peluang, cuman bukan berarti Man United beneran FYI terkurung Spurs itu gitu. statistik defense-nya pekan lalu yang pas lawan MU itu paling jelek loh. Jelek banget loh, masuk 5 Lu, terburuk. lu harus lihat jumlah shot on target, Oke. XG babak pertama, sama jumlah touch di dalam box lawan itu lebih banyak Man United semuanya gitu. Jadi modal itu ada gitu. Jadi ketika gua mengunggulkan sebuah tim Arsenal gitu ya, United, gue lihat punya modal dulu apa enggak gitu. Nah, menurut gua United tuh punya modal sebenarnya. Tinggal gimana eksekusi di lapangannya aja. Itu kan yang selalu gua bilang gitu kan. Eksekusi pas nyerang, eksekusi pas bertahan gitu. Nah, kita semua bisa ngelihat United itu kalau transisi negatif, transisi dari nyerang ke bertahan, itu yang jelek gitu. Semua udah bisa ngelihat itu. Nah, itu yang kejadian pas lagi gol pertama lawan Forest. Dia kan lainnya tuh tinggi banget kan. Parah. Sampai 2 center back-nya itu deket ke box lawan gitu loh. Yang Itu kan Rashford ya? Jangan Jangan Rashford. Enggak, Iya. itu awalnya kan gara-gara si Wan Bisaka heading ball clearance-nya salah ke belakang mulai kan. Iya. Rashford-nya juga salah antisipasi pakai ya pokoknya dia adu bodinya striker Forest segede Nah, gaban. itu dia menurut gue kenapa kemudian bicara soal eksekusi. Gue tuh kan kemarin nge-tweet tuh, ya gue gak bisa nonton gitu ya. Jadi tolong menang supaya Patio pembukaannya gak hopeless. Gitu kan. Iya, itu maksud gua. Saya bilang begitu kan, Iya. kemarin saya gak bisa nonton karena saya ada acara gitu. Dan gue berharap banget, karena gue pasti kan minggu bakal nonton siaran ulang buat ngebahas ini kan, buat di episode. Gue berharap tolong menang, karena kalau misalkan kalah gue gue membuang hari minggu pagi gue. Mendingan gue nyari bubur gitu loh, Iya. daripada nonton nge-review sebuah tim yang kalah gitu kan. Ya tolong menang lah gitu. Nah, cuman yang gue review di hari minggu itu adalah ya gitu 2 menit pertama itu Mending Jer. makan bubur. Iya lah. Daripada nge-review tim yang kalah mendingan Karena gua udah nyari tahu bubur hasilnya, gitu. Iya, tapi tuh pengen gitu. nonton gitu. Iya, betul. Tapi udah tahu, iya Iya. sih mending makan bubur. Mending Bisa gue sambil makan bubur. mendingan gue naik sepeda gitu ya, keluar gitu kan. Oh ada tukang bubur gitu kan. Enak gitu. Ada Nah, dengan rice ternyata. Bubur-bubur. nah maksud gue begitu gue nonton 2 menit pertama anjing nih goblok banget. Jadi lagi-lagi gue akan bilang soal eksekusi karena ada beberapa hal yang menurut gue agak kurang gitu ya di Man United. Satu, tadi lu udah bahas kalah duel. Kalah duel tuh banyak loh. Di sepanjang pertandingan itu kalah duel banyak. Kalah duel, kalah second ball. Terus kemudian ketika bola mantul, struktur buat nutupnya nggak pas gitu ya posisinya gitu loh. Itu yang menurut gue harus diperbaikin, dan itu menurut gue kalau pemain udah sering kayak gitu, Ten Hag mestinya udah ini sih, udah manggil buat Wanti-wanti meeting gitu lah. Ayo kita regroup gitu. Lu tuh melakukan kesalahan yang sama terus berulang kali gitu loh. Karena kayak musim lalu aja udah kalah dibantai. Kan kalau sama Brighton di kandang Brentford. dibantai Iya. Brentford. Baru kan abis itu kan mainnya bener kan. Menang lawan Liverpool. Iya. Moral naik kan. Dan menang 3-2. Walaupun ada penalti Bruno yang digoreng. Gue gak ngerti media Inggris ngegoreng penalti Rashford sampai sekarang gak habis-habis tuh. Tapi maksud gue dengan ini kan ya udah kelihatan jelas permasalahannya apaan. Jadi ya kalau misalkan lawan Arsenal yang overthinking itu bisa menang ya
This is our year motherfuckers. Oke, sebelum kita geser ke Arsenal, gue mau Dex, mungkin ada yang lo mau tambahkan dari United yang comeback ini? Kemarin gol kedua Forest menurut gue agak kebetulan, soalnya kalau lo perhatiin ya, itu bolanya nyamperin kepala loh, bukan nyundul. Iya, Itu literally kalau kita jelasin beneran bola gol jatuh dari langit. Iya. Jadi ada tuh ya Iya. gol dari langit. Tapi maksudnya terlepas dari itu ada gol jatuh dari langit atau enggak, United tuh harusnya There was something wrong gitu iya, ya, makanya bisa gitu. terjadi Lo kan. harus bisa mencegah lawan. Dan gak ada getting Maguire, lo chances. gak bisa punya kambing hitam lu lagi di mesti situ lihat ya kan. ekspresi ini, lu yang nonton ini, lu lihat lo nonton lagi ulangannya, lu lihat ekspresi semua pemain United di kotak penalti pas gol itu kejadian. Volley. Kok kayak orang tolol semua tau gak? Iya. Kayak ya kok gol anjing lu ya gitu. Iya. Boli. Penting rongit. Tapi Boli kalau yang bukan lihat- dari India ya. Tapi Tapi itu. ya Wood main. Ya. Bollywood. Tapi itu. Wood main kan Bollywood tadinya kan. Gue sih iya. Tinggal joget doang. Kalau menurut gue itu kalah duel, maksudnya duel fisik itu penting kan ya, karena lu kan memperebutkan bola gitu. Itu menurut gue sesuatu yang harus diasah juga di latihan, sama kemudian struktur ketika dari nyerang ke bertahan gitu loh. Lu udah tahu nih line lo defensifnya tinggi gitu ya. Ya kalau bisa jangan terlalu jauh-jauhan dong gitu dong. Gitu loh maksud gue. Masih banyak posisi United itu jauh-jauhan satu sama lain gitu. Nggak compact. Nggak kompak ya. Iya. Itu yang jadi persoalan. Kompak juga Oh, tuh. Tapi iya. kalau Kenapa itu kan, nggak? kalau itu kan Manchester United. Tapi abis ini kan kita mau ngebahas tim yang Merah juga. Bukan di awal juga. Karena hostnya kan Jerry, kan gak enak kalau hostnya Jerry yang nanya kita, mending kita nih Jerry Iya, aja iya. kan. Jadi saya hari ini menjadi host ketika Arsenal imbang melawan Fulham, di mana di sosial media ini orang pada komplain bahwa nih Arteta nih mulai insecure kayak Pep Guardiola. Jerry juga udah bikin monolog panjang banget di studio ya kan Jer ya. Semua orang-orang fans Arsenal juga udah bilang ngapain sih balikin lagi ke posisi aslinya, apa Iya, namanya, iya. Thomas Partey, ngapain lu taruh jadi bek kanan, jangan eksperimen bla 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 bla. Jerry gimana Jer? Nah, Arsenal aja. itu. Jadi ya terkait soal apa pembahasan gue juga abis pertandingan. Kan gue rencana pengen bikin gitu emang. Gue udah nyiapin nih Arsenal MU kompak. Sama-sama jebol menit awal. Sama-sama apa 10 namanya? pemain. 10. Iya lawan 10 orang. Terus ada peluang menangnya ditolong penalti. Sempet ada Iya, tuh iya, momen iya. sama Wah, dua-duanya udah enak nih. ya. Udah enak nih. Comeback dua-duanya. Gagal Kok comeback. setelah kebobolan justru malah dia Arsenal mencoba mengontrol permainan. Oh iya, semua tim juga mencoba untuk mengontrol permainan. Enggak Jer. kan ada yang kill the game. Iya. Ada yang kayak udah kita possession aja. Masuk nih Jorginho. Iya. Saya ingin muter-muter dulu. Nah itu makanya kalau Newcastle ntar kita bisa bahas tonali tarik awal juga. Iya. Itu Ini itu Arsenal pertanyaan. dulu, Iya, Arsenal, itu Arsenal, contoh Arsenal dulu. perbedaannya. Cuma itu sih menurut gue emang gue gak ngerti gini ya. Pasti kan banyak yang merasa kenapa Partey bek kanan dan ada banyak. Iya. Jadi semuanya tuh inverted gitu pengennya. Iya, Gua setuju tuh sama yang Rahman bilang di gue ketika caption pertandingan box to pertama box. lawan Nottingham Forest kan gue ngeliat line up-nya Partey di kanan, tapi aplikasinya ternyata si Partey itu maju ke Iya, depannya iya. dua back lo, jadi back lo 3 sebenarnya kan. Iya, Arsenal jadi tiga. gini, gue sih merasa ya, ini gue bisa jadi salah, tapi kalau menurut gue, yang dilakukan Arteta di awal musim ini adalah taktik untuk mengakomodir Kai Havertz. Oke. Menurut gue, karena dia ditaruh situ kan harapannya kita nggak ada Saka nih, kita nggak ada pemain yang juga isi posisi itu gitu. Jadi, mungkin Partey coba kita bisa taruh di sana. Karena sebenarnya kalau secara apa ya tektokan itu udah enak banget Saka sama Ben White sebenarnya. Iya. Karena udah terbiasa juga. Iya, iya. Ketika Iya. dia digeser lagi dan akhirnya Partey yang di sana kan, karena gini, kalau Partey posisinya balik ke tengah situ, Iya. pasti kan Partey Rice Odegaard dong. Logikanya Kemana Kai juga Havertz gitu. ya? Nah, Havertznya apakah di false nine? Gitu kan yang bingungnya sebenarnya di situ. Makanya oke untuk fasilitasi dia. Gue gak protes Havertz adalah pembelian yang jelek. Maksud gue emang dia butuh waktu. Lu berarti yakin bahwa Havertz di pertandingan kemarin tuh dia bingung sendiri dengan skema yang dimainin sama Arteta. Bingung. Karena semua pemain nyaris semua bingung gitu. Dan sistem Arteta kemarin menurut gua bisa lebih jalan kalau ada Timber. Itu benar-benar kerasa banget karena dari preseason yang game 1 sebelum dia cedera juga ada pemain yang bisa carrying the ball, bisa progresif passing juga, bisa pindah kemana-mana, bisa dribble diagonal gitu. Nah maksudnya Zinchenko sebenarnya punya potensi itu gitu. Iya. Cuma kan dia juga baru. Gimana Dex? Iya gak sih? Apa? Setuju? Ya, kalau gue sih liatnya emang Arteta berusaha ngakomodir itu sih. Cuman yang gue Havertz. ngakomodir Havertz. Cuman yang gue Havertz. pertanyakan kenapa dia overthinkingnya di pertandingan-pertandingan kayak gini. Kenapa nggak di pertandingan lain gitu. Kalau nggak dari pramusim kayak gitu. Karena pramusim udah Timber kan biasanya kan. Gue juga sebenarnya gue Mikirnya gak tahu ya, gitu mungkin gue yang gak ngulik, cuma gue masih penasaran, ini kan berarti mengorbankan Gabriel terus nih. Iya Gabriel udah fit cuman nggak Kemarin main. Kiwior gitu yang main, ya gak apa-apa sih, cuma
Itu tadi sih, mungkin Terus untuk Trossard menghadapi tim di gede yang depan lebih gitu. ini kali. Malah tim gede Vincent mainnya Kompany lebih cedera juga ya? pragmatis. Tapi kan setelah imbang 2 sama lo yakin gak? Misalnya kan Arteta udah melakukan hal itu ketika lawan Fulham. Iya. Akhir pekan depan melawan Man United. Jadi kan dia udah tahu nih, oh gue gak bisa nih melakukan hal ini. Lu sadar gak ketika dia Iya. udah tahu itu salah, dia pasti akan menemukan yang sempurna ketika melawan Man United. Harusnya, maksud Dan gue harusnya nggak ada bisa alasan lebih lagi. bagus lagi malah. Nggak ada alasan lagi dia eksperimen sebenarnya di laga lawan United. Dan gini, mas gue nggak bilang Ya eksperimen Arsenal dia aja, jangan Arsenal. Arsenal nggak butuh Arsenal nggak butuh striker, gue nggak setuju karena tetap butuh pasti. Tapi kalau kita Balogun menihilkan dijual. Nketiah, menurut gue nggak bisa juga karena Balogun udah nggak ada. Jual aja. Gitu kan. Dan nih game pertama Nketiah golin opening. Kedua bikin penalti. Yang Odegaard nyerobot Saka. Akhirnya FPL kurang. Terus ketiga kemarin bisa jadi winning goal gitu maksud gue. Dan ngaruh banget kan untuk permainan gitu maksud gue. Nah kalau Martinelli juga ada yang bilang jadi dia agak beda karena nggak ada supply dari Saka biasanya gitu. Jadi tektokan Havertz iya. juga beda karena ada beberapa klip yang apa ya kayak jadi possession gitu loh. Havertz balikin bola akhirnya bingung, kok lu balikin ke gue? Kayak banyak kebingungan yang terjadi di Ada lapangan iya, ya. apa ya posisi-posisi kan biasanya ada yang turn langsung, ada yang langsung switch ke sana gitu. Nah mungkin dia juga masih adaptasi sih. Gimana Ros? Kalau menurut gue perkara overthinking atau enggak itu kan cuman label orang yang ngelihat dari luar kan kayak kita gini gitu kan. Yang kayak pelatih gitu kan pasti punya alasannya masing-masing gitu. Sebenarnya. Kita nggak melihat sebuah tim yang sama dengan pelatih ngelihat timnya gitu loh. Intinya kayak gitu. Itu harus diingat gitu. Jadi gue pikir kayak Pep Guardiola gitu ya tiba-tiba mainin Philip Lahm jadi DM, Javi Martinez malah jadi mundur gitu kan. Itu ada alasannya gitu kan. Karena dia ngerasa bahwa secara positioning gitu ya Philip Lahm lebih disiplin. Kayaknya gue kalau buat progres dari belakang pakai Javi Martinez aja gitu. Kayak gitu misalnya. Nah jadi gue pikir eksperimen kayak gitu ya. Bakal jadi cuman catatan kaki doang kalau misalkan ada result ya. Iya benar. Iya Bener, gitu bener gue. Coba Arsenal kemarin menang 4-2 gitu deh. Paling cuma jadi catatan kaki. Eksperimennya doang gitu. Paling sih cuman dipuji kok tetap berhasil kok. Tapi karena gak dapet result. Eksperimen itu kemudian jadi malah sesuatu yang dikedepankan gitu, jadi sebuah headline gitu kan. Kalau kemarin berhasil paling cuma jadi catatan kaki aja di belakang gitu posisinya gitu. Jadi gue pikir sebenarnya tidak terlalu buruk eksperimennya Arteta karena abis gue cek secara XG gitu ya, kualitas peluang yang diciptakan Arsenal justru dia XG itu 3,32 gitu. Dalam artian Arsenal tuh bisa bikin 3 sampai 4 gol gitu pada tapi pertandingan tidak tersebut finish. gitu. Iya, gue malah seneng kalau Arsenal sebenarnya menang. Karena kalau Arsenal menang, Arteta terbuai. Oh nih skema gue bener nih. Terbuai. Lawan Man United langsung gitu pakai lagi. posisi yang sama Pakai ya kan. lagi. Bingungnya sama. Malah gitu jadi gue ngecek di Understat Jer. Understat itu gue ngecek laga lawan Forest, Palace, terus lawan Fulham kemarin gitu kan. XG-nya paling banyak yang mana? Lawan Fulham. Fulham ya. XG-nya paling gede itu lawan Fulham. Malah yang paling jelek itu lawan Forest 2-1 menang itu. Kalau nggak salah cuma 0,84 apa tapi bisa bikin 2 gol gitu loh. Jadi di lawan Forest itu malah Arsenal itu memaksimalkan sebuah peluang yang gak bagus-bagus banget malah. Justru malah lagi lawan Fulham ini banyak peluang bagus yang bisa bikin 3-4 gol justru malah cuman kecipta 2 gitu. Jadi ini perkara finishing. Of course tentu aja misalnya kayak tadi lu bahas gitu ya ada kebingungan-kebingungan segala macam itu harus diperbaiki. Tapi kayak gue bilang if itu kemarin mereka menang 4-2 kebingungan-kebingungan kayak gitu cuma catatan kaki aja, cuma catatan sampingan gitu loh. Sebenarnya eksperimen itu nggak ada yang salah ya. Dan sebenarnya lebih baik kalau terjadi di awal musim kayak gini gitu dibanding tengah-tengah bingung. Makanya tadi gue bilang ini udah mau lawan MU nih. Udah nggak usah pakai eksperimen. Toh dia udah melihat kesimpulan dari 3 game ini. Gue tetap yakin gue tetap yakin tim gue bakal meraih juara. Lu gimana nih? Udah ada tumbuh keyakinan dalam di lubuk paling dalam nggak bahwa Arsenal akan meraih sesuatu? Belum dong. Udah jelas belum orang mainnya masih begini. Kita harus melihat. Not even Piala Liga, Jar. Tapi Ya enggak, ya kalau itu bisa aja. Kan gue bilang FA gitu, Liga masih bisa. Tapi kan kalau kita ngomong Premier League, Man City ada di sana. Ya mau gimana pun tetap aja. Tapi tadi lo bilang kan Kai Havertz masih di eksperimen nih. Declan Rice sudah nyetel belum menurut lo ke skemanya Arteta? Nah sebenarnya iya kalau Declan Rice sih, gue merasa kayaknya bisa ngejudge banget kalau dia udah bersama partnernya yang ideal sih. Partnernya siapa? Bukan Ya Partey sekarang opsinya tinggal Partey kan. Partey tapi kemarin bek kanan ya? Iya makanya maksud gue Nantinya untuk emang di sana. idealnya siapa Maksud ya? gue dia juga waktu di West Ham kan ada Soucek. Untuk bisa
Karena kalau misalnya sekarang sama Havertz tuh, ya kan Havertz kayak di posisi attacking juga kan. ya. Jadi kayak ya dia jadi sendirian aja sih menurut gue. Sebenarnya tuh mungkin nggak bakal bingung kalau misalkan kemarin tuh yang di depan tuh bukan si ini ya, Trossard. bukan si Trossard. Gabriel Jesus katakanlah gitu kan. Saya belum fit sih. Iya, 3-2-4-1 ya tuh bisa jalan menurut gua. Jadi menurut gua kenapa kemudian perlu ada party gitu biar ada yang inverting gitu kan. Biar 3-2-4-1 tetap Tujuannya maunya compact gitu, ya iya. kan. Jadi menurut gua eksperimennya tidak se ekstrim itu, cuman emang belum apa ya relasionismenya tuh antara satu pemain dengan lain tuh belum nyambung aja. Itu aja menurut gua Dan di sebenarnya posisi sih. depan juga kan dia pas lawan City sempat Havertz false nine. Terus awal musim Iya. kemarin pertandingan pertama Nketiah. Terus kemarin cobain Trossard. Ya menurut gue emang dia juga nyoba karena ya gue mau tahu nih. Karena gue juga sebenarnya belum segitu puasnya sama penyelesaian yang klinis tadi yang lo bilang gitu. Menurut gue jadi gimana kalau kita gak punya striker yang begitu haus gol. Mungkin kita bisa ngakalin pakai ini kali ya Kayak gitu. false nine tadi. Dan mungkin aja dia juga sedang berhitung karena ada United menunggu di pekan keempat. Iya betul, Jesus betul. betul. Mencoba dulu gitu. Tapi Jesus Gua sebenarnya main rasa kan. Jesus bisa aja gue gak tahu kemarin sih agak dipaksain ya menurut gue nyari menang kayak belum fit banget soalnya. Lawan United gue rasa pakem 3-2-4-1 itu bakal tetap digunain sih. Karena kan kita tahu United juga bingung ya kalau ngadepin sebuah tim yang compact di tengah gitu kan. Lu kelihatan lah dari 3 pekan terakhir termasuk lawan Spurs gitu. 3-2-4-1 bakal digunain dan menurut gue mungkin tinggal perkara ini kali ya, perkara personilnya siapa yang bakal dimainin gitu loh. Tapi nanti kalau Tapi emang menurut gue tidak akan heran kalau misalkan formasi yang sama ini dipakai Dipakai juga. lawan United United. gitu loh. Karena mungkin Arteta ngeliat bahwa ini yang paling make sense kalau misalkan main 3-2-4-1 mungkin ada pengecualian di Kiwior kali ya gitu atau ganti Gabriel gitu. iya bisa jadi kayak begitu. harusnya Ya, gitu. nanti MU Arsenal akan dibahas di hari Kamis ya dengan Nomor narasumber kuat ya. yang luar biasa sangat MU sekali ya. Iya. Bang Fuad. Gue kira udah ini sangat MU nih. Ada yang lebih MU Ada lagi. lebih MU lagi. Ada lebih MU lagi. Ada lebih MU lagi. ada Iya, lebih iya, MU kita lagi, akan ada lihat lah lebih apa yang terjadi di pertandingan lawan MU di hari Minggu malam ya. Minggu malam. Hari Minggu 22.30. malam Arsenal MU tuh buat hari Seninnya good luck ya. Guys, nanti kita bahasnya nanti aja. Well ada yang ini juga Comeback juga. Comeback juga. By the way Arsenal MU sama-sama ini ya, sama-sama berbahaya kalau kena counter transisi Emang, sebenarnya. emang, Jadi bakal seru kayaknya game ya. Well, ini juga tim yang harusnya bisa kill the game karena sudah unggul jumlah pemain walaupun kartu merahnya sebenarnya dipertanyakan tuh ya. Gue brutal sih. Gue pas gue lagi siaran, gue opini pribadi gue itu terlalu harsh sih buat Virgil van Dijk. Karena menurut pandangan gue ya, misalnya gue gak melihat secara detail di garis kanan tuh ada Andrew Robertson sama Tonali gitu. Dan sejajar dan bukan last man standing menurut gue. Nah, Dan ya itu pertanyaannya adalah dia kartu merah karena last man standing atau kakinya dihajar. Kan pada bilang itu karena kakinya disikat. tapi kan kalau misalnya kaki kayak gitu kan, iya gue gak tahu mungkin wasit berkata lain. Dia udah ngeliat VAR juga kan. Jadi ya kalau menurut gue it's too harsh sih. Yang harusnya kartu merah tuh dulu ada Alexander-Arnold gitu. Yang menarik. Yang narik Gak dapat. yang buang-buang bola, habis itu narik itu kartu kuning lagi harusnya. Gitu. Awalnya udah dapat kartu kuning gara-gara protes ya. Iya. Jadi peraturan baru Premier League ini emang menimbulkan banyak pertanyaan sih. Yang pertama kan gara-gara kartu kuning kan. Gara-gara protes terus kartu kuning Arnold dapat. Terus yang kedua soal Throw in Dokso. aja kemarin Tomiyasu Ya, lawan Tomiyasu Palace tuh. juga. Terus Throw juga in, yang kartu penalti kuning. itu gue lihat sih wasit udah textbook banget ya. Udah ini Dokso itu apa? Scoring Textbook. opportunity. Dokso. Oh, goal scoring opportunity ya. Scoring opportunity. Nah itu menurut gue sih itu DOGSO ya. DOGSO ya menurut gue. Itu udah textbook cuman alangkah baiknya kalau wasit yang udah berkonsultasi sama VAR yang ngelihat VAR juga gitu. Jadi dia bisa lebih clear dalam memutuskan keputusannya. Ternyata dia gak melakukan itu. Itu aja sih yang gue Itu yang sama kayak Joe Worrell kan pas Bruno Fernandes jatuhin Iya. kan. Tapi kalau Joe Worrell kan itu telak banget. Bruno emang kesempatannya besar banget untuk cetak gol. Kalau ini 50-50 gitu maksud gue sejajar karena lo ada Andrew Robertson, ada Tonali juga lagi ngejar. Terus si Aaron Gordon disikat kan, Isak yang disikat kan. Jadi maksud gue kayak harusnya kartu kuning sih. Harusnya gol dia si TAA tuh hampir narik tapi gak kena, dia udah mau megang gini kan. Terus lo kalau tapi Tomiyasu begitu kartu kuning tuh di lawan tiga Palace. di 3 game ini ada beberapa kesalahan wasit kan. Wolves lawan Man United. Terus juga sebelumnya siapa yang minta maaf tuh? Jonathan Moss minta maaf juga kan. Wolves juga kan. Nah itu Enggak, MU Spurs. yang Jonathan Moss minta maaf tuh bukan Wolves MU. MU Gua Wolves lupa. yang Jonathan Moss maaf yang ke ruang gantinya Wolves yang harusnya ini Onana nabrak habis itu MU lawan yang game Spurs. keduanya lawan Spurs itu juga kan ada Garnacho. Si Oliver tuh. Michael Oliver. Nah sebenarnya yang kayak gini-gini tuh perlu direvisi lagi sama IFAB. Emang biasanya ke depannya tuh
kalau ada komplain-komplain gitu kan ya udah ntar direvisi, cuman biasanya musim depan gitu. Iya. Nah musim ini yang lagi rugi itu sebenarnya selain pemain dan klub itu juga pemain FPL. Soalnya kalau kayak McAllister kartu merah di overturn itu pemain FPL-nya tetap minus gitu kan. Iya bener. Jadi kayak gini-gini tuh. sebenarnya. Kemarin TAA kan gue telat nontonnya ya. TAA asis, taunya asis ke lawan. Masih lawan ya bener. Kartu kuning sama asis. Anjir. Tapi Newcastle gak bisa kill the game ya. Ada beberapa kali peluang dari Wah Almiron tapi ditepis satu- sama Almiron, iya. ada Alisson ya. yang Almiron itu sama Gila yang ya. lebih krusial lagi Harvey Barnes. Yang dia dapat true pass di kiri, di tangan tuh ada Callum Wilson. Dia tuh segampang itu untuk crossing Callum Iya, Wilson, buat tapi ngoper ya. dia malah kelamaan di bawah kotak penalti. Emang Iya. susah sih. Tapi gue masih mempertanyakan Eddie Howe kenapa lo menarik pemain terbaik lo Anthony Gordon sama si Tonali. Tonali di sana. Iya. Setelah mereka berdua dikeluar dan Klopp masukin Diogo Jota sama Harvey Elliott, itu pertandingan berubah 180 derajat. Dan juga Darwin Sebaliknya. Nunes. Darwin for the win nih gimana? Melihat Darwin Nunes. Ada Soalnya win kemarin di dalam stadion ada yang Darwin. bilang ya, kenapa sih bukan Jota yang main bukan Darwin Nunes? Sekalinya main langsung gol. Ada yang Langsung gol teriak dua. tuh admin gitu ya. Waduh. Padahal belum semuanya ngeliat golnya. Tapi mengaum ya Ros ya. mengaum. Jadi Seperti serigala Uruguay. menurut gue yang jenius sih Jurgen Kloppnya sebenarnya. Cara dia masukin pemainnya tuh bertahap dulu kan. Pertama Harvey Elliott, kemudian Diogo Jota, baru ketika udah kontrol udah dapat meskipun main 10 orang baru kemudian Darwin Nunez dimasukin gitu kan. Dan itu sharp banget golnya aja Darwin Nunez tuh anjing bisa juga emang kayak gitu yang dinantiin dari dia Oh, gitu. pernah loh. kesalahan Sven Botman ya yang dia Iya, kayak, iya, iya. kamu bola kemana, kamu kemana bola. Jadi tapi sih menurut itu. gue itu yang dinanti gitu kan. Dia kan ini ya Darwin Nunez tuh nomor 9 yang atletis kan sebenarnya. Kalau lo lihat Ini beberapa tipe gol yang ditunggu dari musim lalu. Iya, Kayak gitu. gini nih. Betul. 2 gol ini. Musim lalu pakai nomor origi dan sih. sebenarnya ketika paruh kedua musim di mana Liverpool mengalami penanjakan musim kemarin itu itu kan ada satu momen bukan ada satu momen orang udah notice gimana cara main Darwin Nunez yang baru nih di Jurgen Klopp adalah ketika misalkan dia berdiri di last line gitu ya sama satu jajar sama defender terus dikasih umpan terobosan itu kan udah kelihatan banget tuh dia punya kekuatan punya kecepatan dan segala macam dan kemarin dilihatin tendangannya juga oke gitu jadi itu positifnya dari Darwin Nunez gitu menurut gua dan kalau buat gua lagi sih sebenarnya yang bisa digarisbawahin dari Liverpool tuh adalah benchnya mereka enak banget ya. Parah. Iya. Benchnya mereka tuh enak. Jadi ketika misalkan oke lah main pakai Gakpo, pakai Salah, terus kemudian Luis Diaz diganti kan karena Van Dijk kartu merah gitu kan. Wataruendo kan. Terus kemudian Joe Gomez. ketika butuh kontrol Wataruendo terlalu safe mungkin gitu kan, masukin Harvey Elliott bisa buat nyerang juga. Harvey Elliott udah masuk, Diogo Jota yang bisa nyari posisi di dalam Masuknya kotak bareng penalti kemarin ya? gitu. Masuk Iya bareng berdua. benar. Buat nyari posisi gitu kan di kotak penalti. Terus kemudian abis itu setelah dapat kontrol Darwin Nunez gitu. Jadi opsinya tuh banyak sebenarnya Liverpool walaupun masih ada kekurangan ya perkara kekurangan di tengah gitu. Sama ya kalau lo lihat di belakang kadang-kadang kok masih bisa tembus sih gitu loh. Cuman di sisi lain ketika butuh opsi lo masih bisa ngandalin Jurgen Klopp buat beradaptasi sama pertandingan. Sebenarnya itu sih. Itu yang menarik gue lihat juga maksudnya Eddie Howe tuh agak aneh. Gue bilang lo kenapa Tonali sama Anthony Gordon ditarik lagi bagus-bagus ya. Dan ditariknya pun juga waktunya jarak kan masih jauh gitu dari pertandingan selesai kan. Jadi dan Newcastle bukan tanpa peluang setelah mereka keluar ya. Setelah 2 pemain ada Harvey Barnes terus Callum Wilson tapi ya emang nggak kill the game aja udah sayang banget menurut gua karena 10 pemain walaupun para fans Liverpool Febri lah Retropus nge-tweet kita udah sering kok main 10 pemain ada foto Henderson. Iya. Jadi maksud gua lu kesempatan lu gede banget loh itu dari babak pertama ketika baru mereka masukin Joe Gomez ya gantiin si Luis Diaz. Itu harusnya mereka bisa nambah 1 gol tapi sayangnya enggak dilakukan hal itu dan ini yang menjadi PR dari Eddie Howe di pertandingan selanjutnya melawan Brighton yang sama-sama kalah juga. Mau gak mau dia harus PR. Gimana caranya ketika tim gua deadlock gue mencari solusi lain nih. Anthony Gordon tuh gawat loh kemarin. Ngeliat kotak penalti. Almiron juga untung kena Dan tiang. tren juga karena udah kuning jadi dia juga Hati-hati ya. orang dia Itu. belum kuning aja lolos apalagi. Itu pintarnya si Eddie Howe. Dia tetap instruksiin si Anthony Gordon untuk nusuk defisinya. Iya. Karena tren gak bakal untuk melakukan resiko lagi. Kayak kan. pemain basket udah hampir fall out Betul, ya. Fall betul. trouble Jadi tuh. kayak gak Gerak bakal aja. ngapa-ngapain. Jadi ya itu jadi di next pertandingan selanjutnya ya Kill the game Eddie ya. Howe harus mikir sih kayak gue gak mungkin ganti pemain di tengah-tengah di pemain penting gue di tengah-tengah tensi lagi tinggi gini. Padahal Yang menarik Newcastle ini- bagus ya di Gimana? pertandingan awal Newcastle lawan Villa meyakinkan lawan City meyakinkan menang meskipun kalah ya ini agak PR juga sih buat Eddie Howe. Iya karena ini kalau kaitannya sama 10 pemain tadi
gue liat tweetnya siapa ya, Jurgen Holic atau atau The Reds gitu. Dia reply di HRD Bacot, fotonya Wataru Endo. Coach ini emang mainnya 10 pemain tiap minggu ya? Tapi ya gimana ya. Tapi Wataru Endo kemarin ada beberapa poin dia stop ball juga loh. Maksudnya defensifnya bagus lah Iya. beberapa kali. Cuma seperti yang kita sempat bahas juga ya soal pembelian siapa yang bagus, soal Bosley bro. Maksud gue dia kan attacking force nih ya. Bahkan ada yang bilang, siapa yang bilangnya? David Beckham nih, the new David Beckham. Tapi work rate-nya 3 game ini. Tapi emang itu Gila ya, keunggulannya dia maksudnya tuh itu iya. work rate gak cuma nyerang doang gitu. Ya maksud gue kalau Bahkan misalnya lebih semangat dari TA loh. enggak. Lu maksud gue ketika lu masuk ke dalam timnya Jurgen Klopp gitu ya, lu udah pasti harus punya intensity dong. Iya, harus jago pressing. Iya, harus punya. Walaupun gak pakai pressing juga, lu harus punya intensity itu. Rajin lah, harus Kalau nggak ada itu kayak aneh nih, bukan timnya Jurgen Iya. Klopp gitu loh. Atau bahas itu tadi determinasi. Determinasi. Jadi dan menurut gue ya itu tetap menurut gue tengahnya itu cukup interesting, terlepas dari Wataru Endo ini beneran yang bisa diandelin sebagai pelapis belakang apa enggak gitu. Itu yang ya baru 2 game juga kan dia menit bermainnya juga masih relatif sedikit gitu. Padahal namanya Wataru ya. Wataru. Air banget Watar kan. Watar. Ya cukup unik ya, padahal salah satu Chelsea lawan Liverpool kan, waduh kita gak punya midfield nih, gimana kita butuh Caicedo, ternyata pas lihat iya, juga nih. Ada McAllister sebenarnya, jadi McAllister tuh bisa main nomor 6, bisa, Ya. kompeten, cuman Tapi kan not every week menurut gue. gini yang harus kita pikirin adalah kompeten dan kemampuan terbaik dia keluar di posisi dan role kan. mana Iya, gitu. Nah, dia kompeten nomor 6, tapi McAllister menurut gua lebih kompeten kalau misalkan lo jadi nomor lebih keluar kemampuannya maksimalnya di 8 Ada gitu. Endo memudahkan dia Iya, ya, memberikan gitu. keleluasan. Oke, ada yang menarik juga dari sepak bola virtual ya. Ini berarti virtual gak sih ini? Virtual lah. Iya, sepak bola virtual ya, di mana Inter Nusantara punya hasil-hasil yang menarik. Ini kita lihat. Jadi di pertandingan lawan puncak klasemen lawan siapa? Manhattan. Menang 4-1. Yang punya Tapi- Del Ramos ya. Iya Del Ramos jagoannya. Tapi habis itu kalah lawan Brasil sama Zonia. Dan juga di pertandingan di jadwal Kita mengalahkan berikutnya. Amerika. Berikutnya iya lawannya ini ya. Riyadh Stars dan juga Paris Saint-Denis. Ini tim Arab berarti Riyad ya. Tim Arab mah. Tim Arab Tapi di Garuda tinggi-tingginya. Stadium. Yoi. Terus juga klasemen sekarang peringkat berapa? 8 tapi naik meskipun kalah. Oh. Naik Tapi peringkat. gimana Dex kalau pratinjau lo tentang tadi 2 game. Riyadh tuh peringkat 12 bisa diatasi Bisa. lah. Paris. Paris runner up susah nih. Tapi kalau gua berkaca dari lawan Manhattan peringkat 1, peringkat 2 bisa diatasi harusnya sih. Oh jadi lebih semangat lawan tim yang lebih kuat Ini dong. sebagai klub Oke. virtual ini kan fans bisa punya suara gitu Dex ya. Bisa. Itu kalau fans check in sebelum pertandingan tuh ada di oneff.com, bisa check in di situ. Itu nanti dapat club credit. Club credit itu nanti bisa dipakai buat menentukan arah klub. Jadi kayak mau punya sponsor siapa kan belum punya sponsor nih tidak ada nih. Kali aja ntar- Kedepannya ya. Kali aja box to box mau sponsor atau box to box bukan sponsor ya. Kalau misalkan siapa mau Kita udah sponsor owner. gitu. Iya, iya, owner. Sponsor muka lo gimana? Oh ya bisa tuh gue. Dex jokes gitu. Dex jokes. Atau fuck you Dex. Fuck you, Dex. Iya stikernya di Koper Adiani. Di atasnya tuh fuck you Dex. Gue bilang ini kok di atas ini yang Itu paling ikonik. itu ada juga tuh. Jadi gue gitu di tempat gue tinggal gitu kan ada ini susah. Gue nggak punya cat buat nutupin ada coretan gitu kan. Gue tampilnya fuck you Dex. Iya. Untuk menutup lubang-lubang yang ada ya. Saya juga mau stikernya masih ada gak sih? Iya bisa. Tanya Rafli stikernya masih ada. Iya, kayaknya. iya. Jadi Nah. jangan lupa check in pertandingan bisa biar kalian bisa menentukan arah klub karena ini pekan ke berapa nanti? 19 18. 18-19. 18 20 udah sedu. Tinggal 3 lagi habis itu. Ya 3 pekan lagi. Iya, Tapi iya, sama kayak Bundesliga baru 2 pekan berarti ya. Baru 2 pekan. Tapi kan Bundesliga seperti sama Inter Serie A. Nusantara ingin progresif nih timnya. Wih. Union Berlin ya, Eisern jauh lebih progresif. Dimana ada di puncak klasemen. Ya. Dan kita nggak tahu sih sampai kapan ya. Iya. Kan mungkin Harry Kane udah mulai mencium bau-bau. Ini tuh Tapi banyak ini yang bilang kita rayakan dulu lah. Singkatnya. Brennan Aronson mau pindah ke situ. Terus yang kanan tuh Karl juga mau pindah ke situ. Terus juga siapa lagi kok gue lupa ya. Pindah kemana? Fofana juga mau pindah ke situ. Ke Union Berlin. Jadi menjadi orang-orang seksi. bertanya kenapa nih orang-orang pada mau ke Union Berlin? Mereka lupa Union Berlin tuh di Liga Champions. Masuk pot 4 tuh ya. Ada di bagian itu. Nah ini Kita kita akan lihat happy siapa. sekarang jangan terlalu over karena belum tahu nanti ada Liga Champions kayak gimana. Tapi- Benar. Dan Harry Kane juga udah mulai cetak Iya. gol. 2 gol aja. Satu Langsung 2 penalti. gol udah mulai serius nih. Dan ya. lagi-lagi kombinasi sama Alphonso Davies loh dia. Betul ya. Iya, dua-duanya tuh. Dua-duanya sama Alfonso kan. Yang pertama kan penalti. Iya, iya. Akhirnya yang satu Alphonso Jadi Davies juga. dia 3 gol itu 1 penalti, 3 gol di Bundesliga Iya, ya. 3 gol. 1 penalti, 2 itu asisnya Alphonso Alfonso Davies. Iya. gol juga. Iya.
Jadi Berarti sebenarnya udah mulai. Inggris ya lagi merantau bagus-bagus ya. Bagus. Sama kayak Jude Bellingham juga bagus. Benar. Gila. Tapi kan bedanya gini loh, kalau Harry Kane emang striker, maksudnya ekspektasinya emang gol. Jude Bellingham walaupun all action midfielder kalau bahasa lu, Ros. Iya. Tapi kan harapannya sebenarnya bukan kayak sekarang nih seperti bisa menggantikan Benzema gitu. Walaupun mungkin harapannya Waldo ada di Joselu. Tapi Jude Bellingham yang ternyata dia bilang I'm fucking Siapa yang golin kemarin? Saya dia bilang. Ya. biasa kan dua tangan. Sekarang satu Jude Bellingham. Saya. Formasi itu berlian gitu ya. Kemarin tuh Iya, Bellingham 10 berlian lagi, terus berlian kemudian Valverde, Tchouaméni sama Camavinga gitu kan Diamond terus duanya itu Vini sama Rodrigo gitu kan. Dan gol Bellingham itu kan bukan gol yang kayak dia free posisinya free kan, dia agak di pressing waktu itu, dia maksain badannya Iya. untuk posisi badannya beneran dilawan lawan pertahanannya dilawan Kayak maju. enggak kalau kayak main basket tuh lu pakai center tapi buat di depan gitu loh. Kayak pakai center tapi buat di depan kan kalau misalkan Bellingham gitu lu ngeliatnya kayak dia all action midfielder number 8 gitu ya. Terus dipakai di posisi nomor 10 gitu dan gue nggak tahu ya tapi gue ngerasa bahwa sebenarnya Madrid tuh mesti bisa nyari source goal lain gitu karena takut gak sustain sepanjang musim kok caranya kayak gitu terus kan gitu kebaca loh. juga. So far sih masih oke. Iya Atau gitu. emang sebenarnya posisi asli Jude Bellingham ada striker. Nah, Kayak tapi sama ini Tapi di enggak sih. Birmingham dulu mungkin. Iya, mungkin. Tapi Iya. mundur aja deh. Udah ada striker Karena nih. ini sorry ya. Menurut gua cara Barcelona nyetak gol itu lebih variatif ketimbang Iya. Madrid gitu kan. Walaupun susah payah ya. Iya walaupun 3 game dia baru 2 kali menang, 1 kali seri gitu kan dan 3 game itu kelihatan masih ada beberapa struggle ya lah Barcelona. Cuman gua Kemarin sampai ngecek kalah loh. iya lawan Udah sempat Villarreal tuh. 3-2 Iya. tapi ada Torres dan Lewandowski kan. Tapi- akhirnya ngebalik. Iya, kalau lo lihat XG-nya, creating chances-nya, itu Barcelona tuh gak pernah kekurangan kualitas peluang yang bagus gitu. Yamal lagi pemain muda. Iya, dan gue kan yang 90 menit gue tonton lawan Cadiz tuh. Lawan Cadiz 2-0 ya menang kalau nggak salah. Jadi sepanjang pertandingan tuh mereka masih bisa nyari space di kotak penalti lawan. Gundogan masih bisa umpan terobosan dan ada pemain masuk ke dalam kotak penalti lawan. Itu juga gampang gitu loh. Yang kurang ya cuman finishingnya aja gitu. Ansu Fati, Iya, kalau kata Habib. itu kan persoalan mereka dari musim kemarin kan yang Iya. 1-0 gitu kan. Jadi mereka masih bisa creating chances, cuman emang finishingnya tuh ya itulah yang perlu Ya, dipertanyakan. beruntung Tapi mereka punya Lewandowski lah. sejauh ini ya ketimbang cara Madrid nyerang, Yes. cara Madrid untuk mencari gol itu Barcelona sebenarnya ada satu level di atas gitu. Iya. Siapa dok? Ini minta Vlahovic. Ambil shot McTominay dah. Anthony Martial mau gak Anthony Martial? Mau gak duta jalan sehat tuh kalau kata Gak Panji. pakai juga tuh. Ya kan Nketiah masih butuh lah selagi belum ada gitu ya. Martial ngapain gak guna kemarin udah lah. Iya, jadi kita akan lihat nih sampai kapan ada goal streak dari Jude Bellingham. Karena sebenarnya bukan kewajiban dia untuk mencetak gol dan menggendong tim dan angkat tangan setiap musim, setiap pekan gitu. Jadi itulah ending dari Box to Box kali ini. Kita akan punya keseruan di hari Kamis ya karena untuk Oh iya hari Kamis dan Senin seru-seru tuh. Iya, kan, Kamis untuk sudah saya- membahas Arsenal MU harus ada bintang tamu. Iya yang saya luar gak bisa biasa. gak bahas MU, saya gak ada masalah hari Kamis, mohon maaf nih ya. Tapi ya digantikan oleh yang sangat fanatik. sangat MU. Sangat MU ya. Itu dia. Jangan Jadi- macam sama dia pokoknya. Ya, jadi pastikan biar kalau nggak kelewatan untuk premiernya juga. Jadi jangan lupa subscribe Box to dong. Box Indonesia.